Masalah finansial kerap menjadi kendala untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan atau mengikuti tren yang ada. Generasi milenial adalah mereka yang kini berusia 21 hingga 40 tahun. Akhir-akhir ini sering terdengar istilah FOMO atau Fear of Missing Out dan YOLO atau You Only Live Once. Kedua istilah ini memberikan dampak negatif kepada anak muda dalam mengelola finansialnya. Dan untuk membahas ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Iya, ini ternyata istilah FOMO juga berlaku di financial planning ya, terutama bagaimana perilaku anak muda. Nah, ini adalah istilah YOLO juga nih Mbak, mungkin masih asing buat sebagian orang. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi ada dua istilah ini muncul di kalangan anak muda dan pemerhati keuangan? Baik, jadi FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out, sehingga menimbulkan aktivitas di mana seseorang mengambil keputusan untuk berkonsumsi atau spending berdasarkan apa yang orang lain juga punya. Sedangkan kalau YOLO atau You Only Live Once itu adalah suatu aktivitas di mana seseorang akhirnya mengambil keputusan berdasarkan preferensi dia sendiri. Jadi perbedaan mendasar antara FOMO dan YOLO adalah tekanannya. Kalau Mhm, FOMO itu lebih dari eksternal, sedangkan YOLO itu adalah keinginan dari internal. mhm, Masalahnya, baik FOMO maupun YOLO kadang-kadang menimbulkan spending habits atau kebiasaan pengeluaran yang menjadi tidak sehat pada mhm, saat seseorang tersebut atau anak muda tersebut melakukan pengeluaran di atas dari pemasukannya. mhm. Nah, yang menarik ini mungkin Mbak Prita juga sempat membaca ya dari survei dari BPS terkait dengan survei biaya hidup Jakarta. Ini mencapai 14,88 juta rupiah sebenarnya setiap bulan. Tapi sayangnya ternyata UMP-nya tidak setinggi itu. Apakah ini juga merupakan salah satu variabel tadi bagaimana perilaku generasi Z, mereka yang spending cukup tinggi, kemudian juga ada perilaku mereka yang suka lebih healing, lebih mengutamakan sesuatu yang bersifat emotion daripada kebutuhan. Baik, jadi kalau kita membaca lagi hasil surveinya itu kan adalah rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh konsumsi rumah tangga. Nah, ternyata rumah tangga ini terdiri dari 4 tanggungan. Jadi kemungkinan besar ini adalah pasangan suami istri yang kemudian memiliki 2 tanggungan atau mungkin juga kita sebutnya 2 anak. Nah, itu jumlahnya adalah sekitar hampir 15 juta rupiah. Maka dengan demikian, kalau kita bagi menjadi per kapitanya, barangkali per orang itu kebutuhannya hanya sekitar ya 3 sampai dengan ya hampir 4 juta rupiah. Jadi kalau kita pertama berbicara terhadap UMP untuk satu orang saja itu bisa jadi cukup. Masalahnya pada saat satu orang ini berpenghasilan mungkin agak minimal atau terbatas, tetapi menanggung hidup orang yang agak lebih banyak sehingga di situ terjadi gap. Hmm. Yang kedua, jadi masalah pada saat mungkin dia tidak punya tanggungan, penghasilannya sebenarnya cukup-cukup saja untuk kebutuhannya dia, namun karena tekanan tadi baik Mhm. FOMO maupun membuat dia ingin mendapatkan sesuatu di luar dari kebutuhannya dan untuk memenuhinya memang fasilitasnya sudah banyak, yaitu pay later dan juga pinjaman online. Iya, ini kalau kita bicara mengenai pinjaman online, pastinya juga berhubungan dengan bagaimana perilaku berbelanja. Media sosial nih salah satu tadi mungkin secara eksternal bisa menjadi trigger seseorang menjadi sangat FOMO untuk mengikuti tren ya Mbak ya. Tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai bagaimana kita tidak hanya mengikuti tren tapi juga mengikuti kebutuhan, tapi di satu sisi juga tidak boros. Seperti apa nih Mbak triknya? Sedikit mungkin. Baik, jadi tips dari saya yang paling pertama adalah pahami dulu sebetulnya bagaimana kemampuan finansial kita masing-masing. Memahami kemampuan finansial masing-masing itu bisa dilakukan dengan cara mencatat pemasukan kita dan membandingkannya dengan pengeluaran. Nah, oleh sebab itu, setiap orang berapapun usianya membutuhkan budget dalam pengelolaan keuangannya. Budget ini sangat baik bila mana bisa dibentuk untuk bulanan dan juga untuk pengeluaran tahunan. Lalu yang kedua, kita harus memahami yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini bukan berarti seseorang tidak boleh punya keinginan. Mhm. Boleh, namun memang pos-posnya itu harus jelas. Pos itu biasanya dibagi menjadi 3. Pertama pos biaya hidup, yang kedua pos untuk tabungan dan investasi, dan yang ketiga adalah pos untuk gaya hidup atau bersenang-senang. Biasanya alokasinya 50% untuk biaya hidup, Mhm. 30% tabungan investasi, 20% untuk gaya hidup. Jadi sebenarnya anak muda ini juga punya jatah untuk memiliki gaya hidup, yaitu Mhm. 20%
dari income yang dia miliki. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa dia sudah memiliki dana darurat terlebih dahulu. Ada suatu survei terbaru nih, Mas Yuda, dari Amerika Serikat, di mana didapati 56% dari generasi Z itu ternyata belum memiliki dana darurat yang memadai. Jadi mungkin ada, tetapi tidak memadai. Jumlah memadai itu adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi terlepas dari keinginan-keinginan maupun juga dorongan kebutuhan yang mungkin sifatnya desire, itu tetap generasi Z patut untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu, yaitu 3 kali pengeluaran rutin bulanan dia, barulah kemudian dia boleh ambil alokasinya untuk bersenang-senang atau yang memenuhi FOMO atau YOLO-nya itu. Hmm, ya bersenang-senang atau istilahnya zaman sekarang dikenal dengan self reward ya Mbak, atau healing ya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang jadi berlebihan. Nah, karena kita merasa sudah capek bekerja dengan deadline, dengan segala macam hasil baselnya terutama kota Jakarta seperti ini. Nah, bagaimana kita tidak terbawa emosi seperti itu karena self reward? Apakah memang harus berbelanja, harus healing, harus liburan? Tapi di satu sisi itu juga pasti akan spending uang lebih banyak, Mbak. Baik, pertama kita harus memahami apa sih sebetulnya hal-hal yang membuat kita lebih bahagia atau menjadi pelipur lara atau mungkin bisa dibilang stress relief kita. Secara umum ada 3, kuliner, traveling atau pengalaman, dan juga berbelanja barang items yang memang bisa kita pegang. Nah, kalau memang Anda sukanya barang items yang bisa dipegang, maka saran saya adalah coba buka dulu deh lemari, gudang, dan lain-lain. Apakah memang ada nih yang bisa dikeluarkan dulu, baru kemudian Anda isi lagi dengan berbelanja. Kalau yang suka kuliner mungkin bisa buka kulkasnya. Apakah mungkin terlalu banyak barang-barang yang sudah expired, jadi barangkali pada saat kita mau belanja di supermarket, groceries dan lain-lain, kita tuh jadi lebih aware dan mindful. Dan untuk yang suka dengan traveling atau pengalaman, maka tolak ukurnya adalah apakah Anda membeli tersebut dengan bantuan bayar tunda atau pay Mhm, later. mhm, Memang pembeliannya juga dibantu dengan pay later, maka artinya sebenarnya Anda belum mampu untuk memiliki budget sebesar mhm. itu. Jadi bukan tidak boleh, tetapi harus disesuaikan budgetnya. Kalau belum bisa ke Jepang, ya mungkin sekarang ke Jogja gitu barangkali. Iya, menarik kalau kita bicara mengenai paylater, bahkan pinjol, Mbak. Ini data dari OJK sendiri, generasi Z ini antara rentang usia 19 hingga 34 tahun ini mencatatkan kredit macet pinjol mencapai 763,65 miliar. Nah, berarti ini ada kecenderungan memang tadi ya, sebuah promo terkait dengan paylater, pinjol itu juga merupakan salah satu trigger yang harus diwaspadai mengingat jumlahnya itu terus meningkat ya Mbak, orang-orang yang terjerat pada kasus ini. Betul, jadi kebetulan kami juga kemarin sedang ada beberapa kali edukasi ke beberapa wilayah di Indonesia bersama OJK, pun didapat datanya seperti demikian. Nah, mereka bilang bahwa salah satu sasaran itu adalah mahasiswa Hmm. dalam hal edukasi. Kenapa? Karena mahasiswa ini mungkin sudah memiliki salah satu apa ya, kayak merasa oh saya udah cukup dewasa nih untuk Ya. mengambil keputusan, padahal mungkin secara penghasilan juga masih sangat terbatas karena Mhm. kan fokusnya masih belajar. Oleh sebab itu, dengan usia di atas 17 tahun sudah punya KTP, dia memiliki akses nih terhadap fasilitas-fasilitas pinjaman baik pay later maupun pinjaman online. Nah, yang bahaya karena sebenarnya kemampuan finansial untuk membayarnya mungkin sangat terbatas, maka akhirnya bergulung. Pada saat bergulung dia nggak sadar bahwa mungkin biaya denda atau biaya administrasi maupun bunganya itu cukup besar sehingga ngerasa pinjamnya mungkin hanya sekian loh kok tiba-tiba dalam berapa bulan jadi sekian. Nah, Mhm. bayangkan saja dengan tekanan harus belajar, berprestasi, plus bayar utang-utang tersebut bisa di apa ya istilahnya diprediksi ya kira-kira kesehatan mentalnya akan seperti apa. Inilah Mhm. kenapa apa juga akhirnya terjadi beberapa peristiwa yang kita tidak inginkan yang mungkin terjadi di kalangan level generasi Z yang mahasiswa. Oleh sebab itu, saran saya adalah tolong pertama pastikan memang kita memiliki kemampuan finansial. Punya KTP bukan berarti sudah dewasa dalam hal finansial. Maka kita harus betul-betul menyadari emosi kita sudah cukup mature atau tidak. Yang kedua, tolong buat budget. Karena dengan adanya budget, kita tuh jadi sadar penuh sebetulnya berapa rupiah yang bisa kita keluarkan tiap bulannya. Dan yang ketiga, kalau memang Anda tidak bisa menahan diri dengan bantuan pinjaman-pinjaman tersebut, ya mungkin terpaksa uninstall terlebih dahulu karena faktanya Anda memang belum bisa menahan diri seperti mungkin mereka yang sudah dewasa secara finansial. Menarik sekali. Nah, ini terakhir terakhir nih Mbak, terkait dengan hedonic treadmill. Biasanya kalau orang makin
gajinya makin tinggi, penghasilan makin tinggi, pengeluaran juga makin tinggi. Nah, bagaimana nih para generasi Z maupun kita yang cenderung seperti itu? Dan adakah tipsnya Mbak terakhir bagaimana kita bisa menghadapi keuangan yang pastinya juga harus lebih hemat tapi di sisi lain juga mampu menyeimbangkan kebutuhan dan juga keinginan dengan tepat? Ya, jadi hedonic treadmill ini kan adalah suatu istilah yang kira-kira kita tuh udah dapat sesuatu, lalu kita maunya lebih. Jadi kalau kita bilang garis finish kita tuh mundur terus, maka sebenarnya kita bisa jadikan hal ini sebagai motivasi hidup yang mungkin bisa lebih positif. Caranya adalah pertama, pastikan Anda memang memiliki dana pensiun. Kalau Mhm. berbicara hedonic treadmill, maka pasangannya adalah retirement fund atau dana Oke. pensiun. Kalau dana pensiun Anda terpenuhi, maka sebetulnya kehidupan Anda tidak terlalu bermasalah. Mhm. Yang kedua, kalau memang Anda mau mengikuti hal tersebut, pastikan memang itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Benar-benar pelajari apa yang membuat Anda bahagia supaya pengeluaran tersebut tidak sia-sia. Dan yang terakhir saya ingatkan sekali lagi, seberapapun Anda ingin melakukan hedonic treadmill, pastikan tidak dibantu dengan utang konsumtif. Baik, Mbak Prita sangat memberikan pencerahan ya supaya lebih bijak dalam menggunakan pinjaman, pay letter maupun mengelola keuangan ke depannya. Terima kasih untuk waktu berbincang pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, Mbak. Terima kasih Mas Yuda.